dari BKU Administrasi, program studi ilmu sosial, program doktoral Universitas Tadulako dengan judul implementasi kebijakan kartu identitas anak atau KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Harapan saya ke depan semoga dengan disertasi saya bermanfaat buat orang lain dan teman-teman seangkatan saya khususnya, bahwa dengan adanya disertasi saya menjadi contoh untuk ke depan yang ingin mengambil tulisan yang sama seperti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ujian terbuka promosi dokter Promo Venda Susanti dengan nomor induk mahasiswa B103222022, program studi ilmu sosial, program doktor, judul disertasi implementasi kebijakan kartu identitas anak atau KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Rabu 8 Januari 2025 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Kami menyambut selamat datang Bapak Ibu hadirin sidang yang telah hadir pada kesempatan ini. Dapat memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Kami persilakan kepada seluruh tim penguji. Selanjutnya kepada Promo Venda kami persilakan untuk memasuki ruangan sidang. Sidang ujian terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu ASEAN Engineer. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Khalid Imran Musa MSI selaku penguji eksternal kita pada hari ini. Terima kasih Prof telah memenuhi undangan kami. Bapak-bapak dan ibu tim penguji serta hadirin sekalian dan saudari Promo Venda. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Susanti. Sebelum kita melanjutkan, saya mempersilahkan promotor Saudari Promo Venda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promo Venda. Untuk itu saya persilahkan Prof. Baiklah, terima kasih pimpinan sidang yang memberikan kesempatan kepada saya sebagai promotor untuk membacakan pertanggungjawaban akademik. Sebelum saya membacakan pertanggungjawaban akademik, saya mohon izin untuk menyapa penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Khalid Imran Musa MSI. Selamat datang Prof di Palu. Pertanggungjawaban akademik ya atas nama Susanti, stambuk B103-22022 dengan judul disertasi implementasi kebijakan kartu identitas anak atau KIA di Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kota Palu,
di mana disertasi ini dibuat ya berdasarkan ketentuan yang ada di program doktoral ilmu sosial. Pernyataan ini saya akan membacakan bahwa promotor pada hari ini adalah Profesor Dr. Daswati MSc sebagai ketua, Dr. Haji Nasir Manasing MSc sebagai anggota, dalam hal ini dalam suasana perawatan. Dengan mengucapkan ucapan terima kasih, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada saudari Promopenda. Saudari Promopenda, sebentar lagi saudari akan mempertahankan disertasi yang saudari telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudari menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap saudari dapat mempresentasikan disertasi saudari dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudari Promopenda dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudari dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudari banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promopenda lahir di Torono pada tanggal 15 Mei 1985. Orang tua Bapak Boiman dan Ibu Sumarni dan suami Bambang Dermawan Udongge, SPD MAP, dan juga telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu Abdillah Faiz, Zakiandra Malik, Almira Fatima, Arsila Ashara, dan Aiman Sah Dermawan. Jenjang pendidikan mulai dari SD N2 Sausu, melanjutkan ke SMP Negeri 2 Sausu, kemudian melanjutkan ke SMK Negeri 2 Palu, kemudian melanjutkan studi strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako selesai pada tahun 2007. Lalu tahun 2012 selesai menempuh pendidikan strata 2 pada program studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako. Kemudian pada tahun 2022 melanjutkan ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial atau Ilmu Administrasi Publik pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promopenda merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu dengan jabatan fungsional lektor. Saat ini menduduki jabatan struktural sebagai Wakil Ketua 4 Bidang Kerjasama. Selanjutnya kami serahkan saudari Promopenda kepada sidang terbuka Senat Universitas berkenan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopenda serta kelayakan Promopenda mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Daswati MSI. Selanjutnya atas pertimbangan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian implementasi kebijakan kartu identitas anak atau KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan Prof. Ya. Baik, terima kasih pimpinan sidang.
Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 1029-UN-12/KM-01-0100 tahun 2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Susanti, stambuk D103-22022, program studi ilmu sosial program doktor. Judul penelitian, implementasi kebijakan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Panitia pelaksana, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc Asian Engineering, Ketua, Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSc sebagai Sekretaris, Profesor Dr. Khalid Imran Musa, MSc sebagai penguji eksternal, Dr. Muhammad Irfan Mukti, MSc penguji internal, Dr. Abdul Rifai, MSc penguji, Profesor Dr. Daswati, MSc promotor, Dr. Haji Nasir Mangasing, MSc co-promotor, Dr. Sastrio, MSc penguji, Dr. Masuli Tahlil SPD MPD, MSc penguji, Dr. Suwasa, MSc penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 31 Desember 2024, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc Asian Engineering. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selamat. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudari Promopenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi kurang lebih 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Ida Malik, MSc Asian Engineering. Yang terpelajar Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSc. Yang terpelajar Profesor Dr. Khalid Imran Musa, MSc. Yang amat terpelajar Dr. Muhammad Irfan Mukti, MSc. Yang amat terpelajar Dr. Abdul Rifai, MSc. Yang amat terpelajar Maha Terpelajar Profesor Dr. Daswati, MSc. Yang amat terpelajar Dr. Haji Nasir Mangasing, MSc, yang tidak bisa hadir pada hari ini. Yang amat terpelajar Dr. Sastrio, MSc. Yang amat terpelajar Dr. Masuri Hatahili, SPD MPD, MSc. Yang amat terpelajar Dr. Suwasa, MSc, dan tamu undangan yang hadir hari ini. Terima kasih banyak. Disertasi saya implementasi kebijakan kartu identitas anak KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan kartu identitas anak KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Regulasi yang mengatur tentang penerbitan kartu identitas anak KIA sendiri diatur dalam Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Berdasarkan observasi bahwa permasalahan utama yang terjadi di Kota Palu yaitu sistem pemberian KIA bagi anak hanya dilakukan jika orang tua anak tersebut mengurus KIA untuk anak mereka. Artinya, pemerintah belum melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang KIA. Masih ada masyarakat yang belum paham tentang KIA, yang seharusnya pemerintah dapat memberikan KIA tersebut kepada anak bersamaan dengan pembuatan akta kelahiran. Model implementasi kebijakan Grinder yaitu ada konten dan konteks. Konten kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, perubahan yang diharapkan, jarak pengambilan keputusan,
pelaksanaan program dan sumber daya yang digunakan, sedangkan konteks yaitu kekuasaan kepentingan dan strategi dari mereka yang terlibat, karakteristik rezim atau lembaga, keputusan serta daya tanggap. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan mengolah data yang bersifat deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada bulan November 2023 sampai pada bulan Juli 2024. Pembahasan penelitian, ada konten yaitu kepentingan yang dipengaruhi, implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak KIA yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tidak memiliki dampak positif kepada masyarakat selaku pihak yang menerima dampak dari proses implementasi kebijakan tersebut. Ada beberapa hal pernyataan dari masyarakat yang memperlihatkan bahwa KIA tidak memiliki dampak positif bagi mereka dan juga tidak menjadi hal yang anak mereka butuhkan saat ini, memperlihatkan fakta bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak KIA belum berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan tipe manfaat berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Provenda menyimpulkan bahwa observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aspek tipe manfaat belum dapat dikatakan berjalan sesuai harapan. Pernyataan ini berdasarkan dari Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu yang berbanding terbalik dengan fakta langsung dialami oleh masyarakat. KIA tidak dapat menjadi solusi untuk mempermudah masyarakat dan tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat atau anak yang memiliki KIA tersebut. Hal ini adanya indikasi bahwa KIA tersebut hanya dibuat untuk kepentingan pemerintah dalam menyediakan aturan bagi masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada tujuan dari suatu kebijakan, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Di perubahan yang diharapkan, Provenda menyimpulkan bahwa ada aspek perubahan yang diharapkan tidak terlihat hasil yang memuaskan, sebab jika mengacu pada poin yang telah dijelaskan menekankan pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat, maka bisa dipastikan KIA ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mensukseskan proses implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak KIA ini tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat karena KIA bukan menjadi hal yang wajib ada dari sudut pandang masyarakat. Permasalahan utama dalam proses implementasi kebijakan KIA yaitu kondisi eksternal atau dalam hal ini masyarakat menerima dampak dari proses implementasi suatu kebijakan. Persepsi masyarakat menganggap KIA bukan hal yang utama, menjadi kendala serius yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Jarak pengambilan keputusan berdasarkan penelitian dilakukan oleh Provenda dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun adanya sosialisasi serta koordinasi yang baik dilakukan oleh seluruh pihak dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, namun tidak dapat meningkatkan jumlah KIA yang didistribusikan kepada masyarakat. Respon masyarakat seperti adanya KIA itu dilandasi dengan telah adanya kartu keluarga serta akte kelahiran yang menjadi dokumen resmi dalam mengurus segala sesuatu untuk anak mereka, sehingga KIA terkesan menjadi dokumen tambahan yang sifatnya masuk dalam kategori opsional. Di pelaksanaan program, sumber daya yang digunakan di konteks berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh Provenda disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam mengimplementasikan kebijakan Kartu Identitas Anak cukup baik dalam meningkatkan jumlah KIA yang terdistribusi kepada anak di Kota Palu. Namun kembali lagi ke dampak dari proses implementasi tersebut, masyarakat tidak menerima manfaat dengan adanya KIA. Ini menjadi kontradiktif dengan poin sumber daya, yang mana sumber daya dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak yang telah tersedia dengan baik.
di karakteristik bahwa pada penelitian ini Provenda melihat bahwa proses digitalisasi menjadi harapan pemerintah Kota Palu melalui Smart City yang belum dilakukan sampai saat ini. Daya tanggap, kepatuhan serta daya tanggap dimiliki oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Mereka terus berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut sampai seluruh anak di Kota Palu memiliki KIA. Namun dari sisi masyarakat, KIA tidak menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, serta kartu tersebut juga tidak memiliki keuntungan yang melekat bagi pemegang kartu. Dari hasil penelitian ini, Provenda dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak tidak berjalan dengan baik dari segi kepatuhan serta daya tanggap yang diperlihatkan oleh masyarakat. Landasan ini diperkuat dengan statement masyarakat yang tidak melihat adanya keuntungan dari KIA tersebut bagi mereka. Poin terakhir di kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Provenda dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu belum berjalan dengan apa yang diharapkan. Dari 2 indikator yang dikemukakan oleh Grindel, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan, terdapat beberapa temuan. Pada isi kebijakan terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi kebijakan yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya manfaat dari implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak yang dirasakan oleh masyarakat, serta Kartu Identitas Anak yang bukan menjadi prioritas masyarakat untuk segera dibuat. Sedangkan pada konteks kebijakan memperlihatkan bahwa penyebab kebijakan Kartu Identitas Anak tidak terimplementasi dengan baik karena strategi yang digunakan tidak didukung dengan anggaran yang cukup serta persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa Kartu Identitas Anak tidak memiliki keuntungan yang dapat mereka dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya saya akan memanfaatkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran ataupun sanggahan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Profesor Dr. Khalid Imran Musa, MSI. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Pimpinan Pasca Sarjana atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut serta dalam proses pendoktoran di program Pasca Sarjana, juga kepada Ketua Prodi, para tim promotor dan dosen penguji lainnya. Saya juga mengucapkan selamat kepada Provenda yang telah sampai di penghujung proses pendoktorannya, dan mudah-mudahan diberikan yang terbaik dalam perjuangan ini. Penelitian ini menarik, ya. Bahkan saya termasuk penggunanya ini, Kartu Identitas Anak, karena saya punya cucu, dan cucu itu sejak kecil tinggal dengan saya, sehingga saya jadikan dia seperti anak. Jadi kalau saya pergi terbang, repot karena harus lampirkan kakak pada saat mau booking tiket. Maka saya disarankan oleh teman, ada itu kartu namanya Kartu Identitas Anak. Ternyata kartu ini telah tidak membumi. Jadi sehingga saya melihat, ya, gagasan yang dilakukan oleh Provenda berkaitan dengan kajian implementasi kebijakan pada Kartu Identitas Anak ini merupakan bukti bahwa ada persoalan berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Dari disertasi yang saya baca itu, saya salut banyak sekali konsep-konsep teori-teori yang dikemukakan, bahkan beberapa artikel
artikel tentang kajian-kajian kebijakan, implementasi kebijakan yang digunakan sebagai sandaran atau pisau analisis dalam kajian disertasi ini. Dan ternyata Promovenda bersandarkan pada pemikiran yang dilakukan oleh Grindel, yaitu bicara tentang konten dan konteks. Pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana sesungguhnya mekanisme yang dibangun dalam memperbaiki atau memasifkan konten atau isi dari suatu implementasi kebijakan? Tentunya ada kerangka-kerangka yang di dalam menguji esensi dari satu konten, yaitu harus dapat memuat manfaat dari konten tersebut, dapat dilaksanakan konten tersebut, kemudian memberikan arahan positif dari konten tersebut. Itu ada kriteria minimal. Tentunya para ahli juga mengemukakan apa-apa saja yang menjadi sandaran dari suatu konten. Kemudian konteks tadi, bagaimana konteks juga dijalin dalam suatu implementasi kebijakan Grindel, sehingga melalui diseminasi berpikir yang dilakukan oleh Promovenda, maka melahirkan apa yang disebut dengan prototype model implementasi kebijakan yang sebagai kritikal terhadap model Grindel, yaitu kalau saya lihat di disertasi ini model Susan sebagai temuan dalam penelitian ini. Nah, kira-kira kalau kita persandingkan ini, apa keunggulan dari model implementasi Grindel dan bagaimana model atau existing model yang diadopsi dari Grindel dan dikembangkan oleh Promovenda, oleh yang kita kenal dengan model Susan. Ini saja dua pertanyaan dari saya berkaitan dengan temuan penelitian ini, serta bagaimana pendekatan-pendekatan teori tadi memberikan dampak atau implikasi dari kebijakan itu berkaitan dengan problematika yang terjadi pada kebijakan kartu identitas anak. Ya. Silakan Promovenda. Terima kasih Yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Khalid Imran Musaimesi. Tadi membahas tentang konten. Sekarang di implementasi kebijakan Grindel ada dua tadi, antara kebijakan konten dan konteks. Jadi beberapa hal mohon izin di sini saya jelaskan bahwa pemanfaatan dari KIA, kartu identitas anak di Kota Palu, bahwa diharapkan menjadi banyak manfaatnya yang dilakukan, meskipun tadi mohon izin Prof menjelaskan tidak happening mungkin di Palu, berbeda mungkin dengan di Makassar, banyak orang masih menggunakan ini, tapi di Kota Palu bagaimana menjadi manfaat, menjadi berguna, bahwa masyarakat memahami bahwa dengan di kontes ini ada manfaatnya, tipe manfaat seperti apa. Jadi masyarakat memang meskipun sudah diberikan kebijakan seharusnya harus memiliki KIA, tapi masih banyak yang belum memahami bahwa manfaatnya KIA itu seperti apa, dampaknya yang diharapkan sebenarnya mengukur keberhasilan itu dari kontes dan konteks. Jadi masih banyak yang belum merasa bahwa KIA itu tidak memiliki manfaat karena belum begitu penting. Jadi perannya pemerintah untuk bisa memberikan tidak hanya sosialisasi, tapi bagaimana memberikan pemikiran kepada masyarakat bahwa ini begitu pentingnya KIA untuk anak. Jadi banyak akses, banyak yang bisa didapatkan keuntungan dari KIA ini. Untuk di selanjutnya Prof, tadi mohon izin pertanyaan kedua soal Grindel dan model yang Ibu temukan dalam penelitian
penelitian ini kan ada prototipe model Susan Ya, ya. jadi yang kebijakan yang model kebijakan yang saya sandingkan dengan Grindel dan kebijakan saya. Kebijakan saya memiliki pembaharuan yang berharap sebenarnya banyak yang hampir sama Prof di sini banyak. Tadi itu manfaat saya menyertakan bahwa di halaman 170 saya mencantumkan bahwa antara pemanfaatnya di sini sebenarnya bahwa pelaksanaannya dan manfaatnya itu yang harus diharuskan karena jadi sebenarnya yang saya harapkan yang dari penelitian saya karena saya menyandingkan dari Grindel bahwa terjadi perubahan yang sangat diharapkan dan memiliki manfaat dan masyarakat memahami sebenarnya pemanfaatan itu yang sama kalau di konteks dan konteks dari Grindel itu hampir sama Prof. Masyarakat ataukah berbasis kebutuhan pembuat kebijakan? Kalau modelnya Grindel, suatu kebijakan itu dibuat atau diimplementasikan, diterapkan, apakah kebijakan itu harus memenuhi unsur kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pembuat kebijakan atau government policy? Sama contoh sekarang lagi tren kan makan sehat gratis, makan bergizi gratis. Apakah memang itu merupakan kebutuhan masyarakat ataukah itu kebutuhan government, pemerintah? Ini kan kebijakan kan begitu modelnya. Makanya Thomas Day mengatakan kebijakan itu melakukan tindakan atau tidak melakukan. Ini kan opsi. Seolah-olah kalau kita lihat kebijakan makan sehat gratis merupakan kebutuhan masyarakat, tapi juga di situ kebutuhan pemerintah. Mengapa? Dari dialog itu kan ada target 2045 itu Indonesia Emas, artinya minimal dengan makan gratis tadi stuntingnya bisa berkurang, bergizi. Nah kalau ini kartu Indonesia Anak, kan dalam model Susan ini ada namanya kebijakan itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Ini model ini kan. Nah, apa bedanya? Kalau Grindel, apakah memang kebijakan dibuat itu berbasis kebutuhan masyarakat atau alur berpikirnya Grindel bahwa implementasi kebijakan itu berbasis kebutuhan pembuat kebijakan, sehingga model Susan dengan model Grindel berbeda, satu top down, satu bottom up. Ataukah Grindel melakukan kebijakan kedua-duanya, ya, sehingga Promovenda Ibu Susan melihat bahwa tidak begitu penting kebutuhan penguasa atau pembuat kebijakan, tapi yang terpenting kebijakan tersebut mampu mewarnai kebutuhan masyarakat. Bagaimana menurut Ibu modelnya? Karena Ibu di sini hanya melihat implementasi kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Keberhasilan dari proses implementasi kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan dari hampir sama, Ya. setidaknya Prof, karena di sini saya mencantumkan kebijakan implementasi, perhatikan kebijakan yang telah ada sebelumnya, bahwa kebijakan implementasi terus memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, kebijakan harus memiliki kekuatan yang dapat mengatur masyarakat dan menjadi manfaat buat masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Irfan Mufti, MSI. Silakan. Promovenda,
para undangan yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin mengkonfrontir saja, mengkonfirmasi dari hasil penelitian Prof. Venda. Tadi Prof. Imran sudah menggali sebetulnya beberapa hal yang terkait dengan substansi kebijakan publik. Anda termasuk salah satu dari sederetan panjang mahasiswa calon doktoral yang meneliti tentang kebijakan publik. Anda memberikan fokus pada kajian implementasi. Tadi Prof. Imran menyinggung terkait dengan ini antar kebutuhan government atau kebutuhan publik. Satu hal yang menjadi diskusi sebetulnya selama ini yang terkait dengan satu kebijakan itu bersifat top down atau bottom up. Ada juga pakar yang menyebutnya memberikan sintesa di antara keduanya. Oleh karena itu, tadi Prof. Imran menyebut terkait dengan pemahaman dari terkait dengan kebijakan. Titik fokusnya itu pada tindakan atau keputusan government. Tidak boleh ada keputusan yang lain yang dilakukan oleh government, oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tapi tidak berhenti sampai di situ, harus bernilai strategis. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak dilakukan jika tidak bernilai strategis, itu bukan kebijakan publik. Begitu ya. Jadi pemahaman ini penting untuk diberikan eksplorasi begitu. Itu yang pertama. Kalau saya mengkaji dari sekian lama yang berkaitan dengan pandangan yang dikembangkan oleh Grindel ini, sebetulnya kajiannya adalah tentang mensintesa antara kebutuhan publik dan kebutuhan government. Jadi wilayahnya ada di situ. Maka yang Anda melahirkan satu pemodelan, prototipe Anda itu belum menjelaskan sebetulnya apakah ini akan memberikan satu sintesa antara kebutuhan publik dan kebutuhan government. Misalnya begini, Anda mungkin belum tuntas menjelaskan tentang konten kebijakan ini. Kalau Anda merujuk pada Permendagri ini, bahwa sebetulnya ketika klausul pasal 1 sampai dan seterusnya itu menunjukkan bahwa ada ketampilan data misalnya yang terkait dengan konten kebijakan yang didukung dengan kondisi lingkungan, konteksnya. Ini sebetulnya yang perlu eksplorasi lebih jauh. Nah, maka saya ingin mendapat pandangan saja dari saudara Prof. Venda untuk mendiskusikan dialektika filosofi misalnya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan prinsip kebijakan publik dalam konteks ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kira-kira dalam konteks penelitian Anda di mana memberikan kontribusi ontologinya, epistemologinya, dan aksiologi. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa memberikan satu pembuktian terkait dengan penelitian yang Anda gunakan dengan desain kualitatif. Mohon Anda bisa memberikan penjelasan yang kedua. Apa bukti penelitian kualitatif dalam sebuah disertasi? Bukti-bukti penelitian kualitatif yang bisa menunjukkan bahwa ini dengan mekanisme dan sistematika secara kualitatif, apalagi Anda menggunakan Miles dan bagaimana prosedur yang dilakukan dengan dialektika itu, Anda bisa menjelaskan terkait dengan pembuktian penelitian kualitatif di disertasi Anda. Silakan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Irfan MSI. Yang pertama tadi bagaimana menyandingkan dari 3 poin yang Bapak tanyakan dari saya, bahwa sebenarnya kalau di KIA bagaimana kebijakan tersebut banyak hal yang memang petanya tadi
ini berkaitan dari 3 aspek, dari aksiologi dan ontologinya, bagaimana konteks ini dilakukan. Dari penelitian saya banyak menggunakan di metode saya, metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebenarnya KIA ini memiliki poin yang sangat penting, yang sangat bukan hanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, tapi manfaatnya kepada masyarakat. Kebijakan yang dilakukan itu tadi itu pasti memiliki kepentingan bahwa tidak kepada poin government, tapi bagaimana masyarakat mendapatkan. Sampai di situ dulu ya, Pak Mafinda. Saya ingin sedikit saja memberikan wilayah dialektika filosofi itu apa, mengapa, dan bagaimana substansi dari kebijakan ini memberikan kontribusi pada keilmuan administrasi publik. Itu saja intinya. Bisa? Silakan. Ini sangat memberikan manfaat yang sangat baik untuk bidang ilmu administrasi khususnya, ya, karena implementasi kebijakan sangat diperlukan bagi penelitian saya dan sangat bermanfaat. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Rifai, MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, komisi pembimbing, kemudian penguji eksternal yang saya hormati, dan tim penguji. Dan pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Bapak Pemda, Saudara Susanti, karena sudah sampai pada penghujung dalam pencapaian gelar dokter. Pertanyaan saya begini, saya hampir pada satu kesimpulan bahwa ternyata administrasi itu menjadi sesuatu hal yang harus ada bagi setiap manusia di Indonesia, sehingga kita tidak bisa pisahkan bahwa mulai dari lahir sampai matinya seseorang pun selalu tergantung kepada administrasi. Lahirnya kebijakan tentang kartu identitas anak itu menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya suatu administrasi kependudukan. Nah, selain kartu identitas anak ini, banyak identitas kependudukan yang lainnya yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya ada akte kelahiran, ada kartu penduduk, dan seterusnya. Nah, dapatkah misalnya Saudara Perwapinda menjelaskan perbedaan antara kartu identitas anak dengan identitas kependudukan lainnya dalam konteks administrasi kependudukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari berbagai studi ya, terkait dengan implementasi kebijakan kartu identitas anak, dan Perwapinda juga menjelaskan tadi bahwa ternyata di dalam implementasinya kartu identitas anak ini tidak mendapat tanggapan, tidak mendapat tanggapan yang baik, terbukti dengan masih kurangnya orang yang mengurus tentang kartu, selain karena faktor-faktor mungkin karena teknologi, mungkin karena kesadaran, dan seterusnya. Karena Anda ahli di dalam kebijakan, implementasi kebijakan tentang kartu identitas anak, seandainya pemerintah Kota Palu mengajak Anda untuk menjadi staf ahli atau apa gitu, karena ini menjadi tantangan, apa kira-kira yang Anda bisa lakukan? Program apa ya, atau program dan strategi apa yang Anda bisa lakukan agar kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah ini bisa berhasil? Saya kira itu dua pertanyaan Anda. Terima kasih. Bapak Dr. Abdul Rifai, MSI. Yang pertama tadi perbedaan kartu
identitas KIA dengan identitas yang lain. Mohon izin Pak, kalau kartu identitas anak ini ada prioritas karena hanya dari umur 0 sampai 5 tahun dan 5 tahun sampai di bawah 17 tahun. Jadi perbedaannya kalau dari kartu identitas yang lain, ya di kartu identitas yang lain itu sebenarnya sama karena ada yang kalau di KIA itu kalau 0 sampai 5 tahun belum ada bukti foto karena tidak bisa mencantumkan foto. Di atas 5 tahun ke atas baru boleh melampirkan foto. Jadi kalau di KTP sebenarnya perbedaannya itu, mohon izin Pak, perbedaannya kalau di KIA 0 sampai 5 tahun itu tidak ada dokumentasi foto, sedangkan 0 sampai 5 tahun sampai di bawah 17 tahun itu ada foto. Jadi sebenarnya sama, penggunanya perbedaannya hanya itu saja di dokumentasi karena tidak ada foto mencantumkan di situ. Sedangkan di implementasi tentang seandainya saya pemerintah memberikan kepercayaan untuk ada di pihak pemerintah, apa yang akan saya lakukan ke depan? Yang jelas dalam kebijakan ini Pak, sesuai dengan saya kajian bidang ilmu saya di administrasi, pasti saya akan memberikan apa yang bisa saya lakukan bahwa ke depan administrasi itu bisa berjalan baik karena sampai saat ini masih meskipun sudah ada administrasi dijalankan tapi masih banyak kebijakan administrasi itu belum berjalan dengan baik karena sebenarnya harus melibatkan dari akademisi, dari pihak lain yang bisa melihat bahwa administrasi itu berjalan dengan baik kalau melibatkan masyarakat dan masyarakat mendapatkan manfaat dari kebijakan itu. Mohon izin Pak Dokter. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Masyuri H. Tahlil SPD, MPD, MSI. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, tim penguji eksternal yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Khalid Imran MSI dan tim penguji yang sempat hadir, serta wabil khusus Adinda, Ibunda, ya saya sebut Ibunda karena sudah punya anak berapa, saya lihat sering muncul di pengantar. Ya baik, Ibunda Susanti ya, yang sudah sempat menikmati keberhasilannya ya, sedikit lagi. Kita bersyukur semua karena kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita masih bisa bertemu di tempat ini, dan teman-teman yang sempat hadir juga ya, tim mudah-mudahan bisa selesai tepat waktunya juga. Baik, apa yang Anda sudah jelaskan ini bagus ya, perlu ada penguatan. Ya, sudah ada penguatan yang perlu Anda berikan kepada para pembaca. Ini yang menjadi masalah ketika kita menganggap bahwa segala sesuatu yang sudah ada sudah bagus, padahal itu tidak bagus, belum bagus, ya kan? Seperti KIA Anda sudah menganggap bahwa ada bukti fisik yang bisa kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu itu sudah berhasil. Tetapi nyatanya di fakta di lapangan bahwa ada perbedaan, ada distorsi di situ. Tidak ada nyatanya apa yang Anda sudah jelaskan di dalam disertasi Anda dengan apa yang ada di senyatanya, ya kan? Nah, jadi saya mau melihat saja dari alur pikir, ya, dari aspek alur pikir lah yang belum tadi disinggung oleh para penguji.
di alur pikir itu Anda menjelaskan bahwa program Pendus itu memberikan penjelasan bahwa dampak dari peraturan pemerintah dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 itu mengamanatkan bahwa harus dilaksanakan dengan baik berdasarkan teori Grindel ya. Jadi Grindel itu yang menjadi inti dari sebetulnya penjelasan disertasi Anda. Nah, pertanyaan saya, apa sebetulnya isi dan konteks yang bisa Anda jelaskan ke kami terkait dengan apakah ada perbedaan antara harapan dan kenyataan yang sudah Anda jelaskan dalam disertasi Anda? Itu yang pertama. Bisa dipahami Pak, Bu? Ya. Yang kedua, menurut hasil penelitian Anda bahwa kebijakan yang dilaksanakan itu di halaman, bisa kalau Anda lihat di halaman 71 itu, Promo Pendus menyatakan bahwa apakah ada perbedaan dan tindak lanjutnya. Yang saya inginkan dari Anda bisa menjelaskan apakah ada tindak lanjut dari program ini yang bisa kita tangkap dari penjelasan-penjelasan yang sudah ada Anda kemukakan sebelumnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Mas Surya Taini SPD MSI. Tadi pertanyaan yang pertama menyanyikan tentang Grindel. Grindel merupakan beberapa hal tentang kebijakan atau konteks dari kebijakan itu. Isi atau konteks kebijakan mengacu dari faktor internal yang mempengaruhi proses pembentukan kebijakan. Sedangkan konteks kebijakan mengacu pada faktor eksternal atau lingkungan di mana suatu kebijakan diimplementasikan. Saya melihat, Prof. Venda melihat dari teori Grindel ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal dari isi kebijakan serta konteks dari kebijakan itu. Di mana isi kebijakan mengacu pada aspek yang harus dipenuhi oleh implementator atau dalam hal ini Dinas Kependudukan Penyertaan Sipil Kota Palu. Sedangkan dari konteks kebijakan mengacu pada aspek yang mempengaruhi proses implementasi dalam hal ini masyarakat serta kondisi sosial budaya yang ada di Kota Palu itu sendiri. Yang selanjutnya menurut saya tindak lanjut dari KIA yang dapat dilakukan dalam proses implementasi kebijakan KIA dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta strategi yang baik agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik pula. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki strategi dengan cara mengunjungi, ini salah satu contoh yang dilakukan dari Dinas Kependudukan dan Penyertaan Sipil Kota Palu. Tidak lanjutnya yaitu mengunjungi sekolah-sekolah untuk membuat KIA bagi siswa atau anak yang belum memiliki KIA tersebut. Namun dalam hal ini tidak mengabaikan bahwa fakta KIA tidak menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Prof. Venda berpendapat bahwa KIA dapat diimplementasikan dengan baik jika Dinas Kependudukan dan Penyertaan Sipil Kota Palu memperhatikan kepentingan masyarakat. Jadi Dinas Kependudukan dan Penyertaan Sipil Kota Palu perlu menawarkan keuntungan bagi anak yang memiliki KIA, yang mana dalam hal ini keuntungan tersebut menjadi daya tarik bagi orang tua agar memiliki niat untuk membuatkan KIA untuk anak mereka. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Mas Puri. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Swasa MSI, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Adam Malik,
ASN. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Khalid Imran Saus Musa, MSI. Selamat datang, Prof. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan Mukti, MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Ripai, MSI. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Daswati, MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Sastrio, MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Masuri H. Tahili, SPD, MPD, MSI. Serta yang saya banggakan Ibu Susanti. Alhamdulillah sudah berada di kursi yang terakhir, Bu. Semoga sebentar sudah mendapat gelar doktor, insya Allah. Sesuai dengan judul disertasi Saudari Promopenda, implementasi kebijakan kartu identitas anak atau KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Ya. Kita mengetahui bahwa kartu identitas anak atau KIA merupakan sebuah kartu identitas yang menjadi bukti bahwa anak tersebut belum berusia 17 tahun dan belum kawin. Nah, sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2016 pasal 1 ayat 1, tapi kenyataannya masyarakat belum banyak tahu tentang apa itu kartu KIA. Ya. Padahal manfaatnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pertanyaan saya, coba Saudari Promopenda jelaskan sesuai dengan hasil penelitiannya, mengapa kartu KIA belum populer di masyarakat? Tolong dijelaskan. Saya kira pertanyaan saya cukup satu saja. Terima kasih. Terima kasih yang terpelajar Ibu Dr. Suasa, MSI. Kenapa KIA belum begitu populer dan begitu orang banyak tidak mengetahui KIA itu seperti apa? Jadi sebenarnya banyak sosialisasi karena masyarakat belum mengetahui manfaat dari KIA tersebut. Karena orang tua kebanyakan sudah merasakan ada kartu keluarga dengan KTP orang tua. Sebenarnya manfaatnya sangat begitu besar dan diharapkan memang sampai saat ini memang lebih banyak orang tua yang peduli dengan kebutuhan anak. Dalam artian tadi itu saya sebelumnya mohon maaf saya jelaskan bahwa di perbankan, di penerbangan, di pengurusan identitas apapun sekarang rumah sakit maupun perbankan itu tidak melihat lagi kartu identitas orang tua, tapi menanyakan kartu identitas anak. Karena itu akan memudahkan dalam pelaksanaan administrasi itu. Jadi masih banyak yang belum tidak familiar, berbeda mungkin dengan di Sulawesi Selatan dengan di Makassar, begitu happening, begitu banyak masyarakat yang paham dan masyarakat yang menggunakan itu. Jadi pemanfaatnya ternyata sangat penting karena tadi itu Ibu Dokter, masyarakat tidak manfaatnya yang begitu utama itu mereka belum pahami sebenarnya. Karena masih di bawah umur, jadi masih mengikut orang tua atau wali, kadang seperti itu. Sebenarnya anak memiliki hak yang sama seperti orang dewasa, dalam artian memiliki kartu identitas sendiri, itu yang harus dilakukan. Terima kasih. Bu Dr. Suasa. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Sastrio, MSI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati adalah Ketua Tim Promotor Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, Ibu Hasan Engineering, Bapak Prof. Slamet selaku Sekretaris,
dan saya sangat hormati adalah Profesor Dr. Khalid Imran Musa MSc selaku penguji eksternal. Semoga senior saya ini selalu diundang untuk lagi datang kemari sebagai penguji eksternal. Kemudian yang saya hormati adalah ketua tim promotor, ada Profesor Dr. Daswati MSc, Dr. Muhammad Irfan Mukti MSc, kemudian segenap tim penguji yang saya tidak sempat baca satu persatu yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi, ya saya juga memberikan apresiasi kepada Promopinda pada hari ini, Ibu Susanti, yang telah mengundang kita semua dalam rangka memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan terhadap originalitas dan kelengkapan apa yang saudara teliti dalam bentuk disertasi pada siang hari ini. Kita sudah banyak mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya substantif dengan teknis di dalam disertasi saudara Promopinda yang membahas tentang implementasi kebijakan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Kota Palu. Kalau kita berbicara tentang pelayanan, berarti ini termasuk pelayanan administratif ya, kepada masyarakat Kota Palu. Saya sudah tidak bertanya lagi karena sudah banyak sekali pertanyaan. Yang saya mau berikan ini adalah penguatan-penguatan saja di dalam kelengkapan ilmiah daripada hasil penelitian Promopinda yang sebentar lagi insya Allah sudah dikukuhkan jadi doktor dalam ujian disertasi. Yang pertama itu adalah perlu perjelasan secara otentik apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kartu identitas anak. Kemudian kedua, kan Anda tadi sebut bahwa sudah ada namanya kartu keluarga, sudah ada KTP, ada akta kelahiran. Apakah tidak ada persamaan atau perbedaan antara kedua kartu itu atau ketiga kartu itu? Itu juga masyarakat itu tidak memahami. Mungkin karena ada juga bahwa itu sama sehingga ya kesukarelawan sasaran implementator itu tidak terlalu menarik untuk terhadap persoalan ini. Sehingga Pak Prof tadi bilang ya pernah hilang dari peredaran terhadap kartu semacam ini. Kemudian kedua, dalam disertasi ini mungkin perlu ada data-data secara otentik yang perlu ditampilkan ya sudah seberapa banyak sasaran kebijakan atau anak-anak masyarakat di Kota Palu ini yang punya kartu identitas anak ini. Ini tidak ada ini. Kemudian kedua, saya juga lihat di lampiran-lampiran disertasi ya transkrip daripada hasil wawancara daripada Promopintus juga perlu barangkali ditampilkan. Ya, kemudian yang ketiga, kita belum tahu, saya juga belum pernah lihat itu bagaimana modelnya itu kartu identitas anak itu. Jadi mestinya juga dilampirkan hasil penelitian ini atau Promopinda melampirkan di dalam disertasi ini apa itu. Sekaligus mekanismenya di dalam memperoleh itu juga harus dijelaskan menurut apa hasil penelitian daripada Promopinda atau peneliti. Ini yang kita tidak tahu ini. Kalau seumpamanya itu rumit prosedurnya itu tidak mungkin juga sasaran kebijakan itu tertarik untuk menggunakan ini. Jadi oleh karena itu ini hanya sebagai penguatan saja agar supaya disertasinya punya nilai yang berkualitas. Itulah barangkali yang sempat saya sampaikan, saya tidak usah tanya. Demikian apa yang saya sarankan, mudah-mudahan didengar dan insya Allah dilengkapi di dalam disertasi ini. Dan saya akhiri wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sastrio mohon dicatat ada beberapa masukan-masukan ya saudara Promopinda. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi MSI. Silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati penguji eksternal Profesor Dr. Khalid Imran Musa MSc. Selamat datang Prof di Palu
Beliau adalah guru besar senior di Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Promopenda ya, selamat ya, saudari sudah memasuki tahapan terakhir ya, mudah-mudahan bisa berhasil nantinya. Bapak Ibu penguji dan oponen yang saya banggakan, saya kira Promopenda tadi sudah menjelaskan ya beberapa hal terkait dengan hasil riset yang Promopenda lakukan ya. Namun salah satu persyaratan utama sebenarnya sebuah hasil riset itu, utamanya disertasi itu, harus ada kebaharuan atau biasa disebut dengan novelty sebagai wujud kontribusi terhadap keilmuan. Nah, ada dua pendekatan yang kita bisa lakukan dalam melahirkan sebuah novelty. Apakah kita bisa men-challenge teori yang ada atau men-challenge metodologi ya? Nah, saya melihat problem ini atau masalah ini belum digambarkan di sini. Misalnya dalam konteks eksternal yang dikemukakan oleh Grindel, ya bisa saja Anda men-challenge misalnya teorinya Grindel itu, terutama terkait dengan sosial kulturalnya itu ya. Itu kan yang tidak muncul dalam parameter yang dikemukakan oleh Grindel itu ya. Aspek-aspek yang terkait dengan sosial kultural atau budaya. Padahal sebenarnya penting mungkin untuk dicermati itu ya. Karena terkesan sekarang ini bahwa ada persepsi berkembang bahwa ya untuk anak itu dianggap ya, belum memiliki peran penting untuk mendapatkan kia ya, termasuk sosialisasi tadi. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Promopenda. Kira-kira apa yang menjadi novelty atau kebaharuan dari disertasi ini? Silakan dijawab dulu ya. Atas nama Messi, dari pembaharuan saya mengacu pada implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindel sebagai landasan utama dalam Promopenda melakukan penelitian ini. Bahwa dalam implementasi ini diimplementasi kebijakan baru, yaitu kebijakan yang diimplementasikan harus berdasarkan kebijakan yang telah ada sebelumnya, dan kebijakan diimplementasikan harus memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dan yang terakhir kebijakan harus memiliki kekuatan yang dapat mengatur masyarakat. Jadi ini sangat penting karena kebijakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, itu yang paling utama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Slamet Riyadi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu Profesor Dr. Daswati MSc. Silakan Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Husnul Adam Malik MSc. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc sebagai sekretaris, dan Bapak Profesor Dr. Khalid Imran Musa MSc sebagai penguji eksternal. Dan saya hormati Bapak tim penguji yang lain yang saya tidak sempat sebut namanya satu persatu, dan para hadirin peserta yang hadir di ruangan ini. Dan Ibunda atau Susanti ya, syukur alhamdulillah Susanti sudah berada di ruangan ini, yaitu untuk mendapatkan gelar akademik nanti, yaitu doktor. Dan saya sebagai promotor mengucapkan terima kasih kepada semua tim penguji yang sempat memberikan pertanyaan, masukan untuk perbaikan disertasi Susanti. Dan Bapak Dr. Haji Nasir Mangasih sebagai kopromotor menyampaikan permohonan maaf kepada tim penguji karena tidak sempat hadir, dan saya yang diberi amanah untuk di sisi lain saya sebagai promotor dan juga bertindak sebagai kopromotor. Nah, Susanti ya, sebenarnya banyak sudah pertanyaan yang disampaikan oleh tim penguji ya. Ada
kalau Susanti menjawab semua pertanyaan tadi dengan benar, saya pikir Susanti sudah yakin bahwa Anda mendapatkan gelar. Ya, kalau yakin. Nah, banyak pertanyaan dan saran juga tadi, yang ada beberapa saran yang disampaikan oleh Pak Dr. Sastrio, ya, tentang secara teknis, ya, itu wajar-wajar saja, ya, karena karya ilmiah itu tidak ada sesempurna mungkin, pasti ada kekurangannya, dan karena banyak yang memikirkan hal tersebut. Nah, seperti juga saran yang disampaikan oleh Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSI, dan saya yakin bahwa tidak akan mungkin lagi kita melakukan penelitian ulang dengan menggunakan teori lain. Dan mohon maaf, saya sebagai promotor ya mungkin ya mewakili kopromotor juga pasti tidak tidak membiarkan untuk diganti, dan juga tadi kata kunci juga Profesor Dr. Slamet Riyadi mengatakan itu hanya saran. Nah, jadi saya minta kepada Ibu Susanti yang begitu aktif dalam hal ini, ya, di kelasnya, dia sebagai ketua kelas dan juga membawa anak-anak setiap konsultasi. Ya, saya terharu sebagai ibu rumah tangga. Nah, oleh karena itu saya mungkin ya minta maaf kepada tim penguji. Ya, disertasi ini memang agak kurang, ya, tidak sempurna mungkin, tetapi sudah layaklah untuk diuji dan dipromosikan karena sudah melalui ujian tutup. Dan saya mungkin ya pada kesempatan ini tidak bertanya, ya, saya hanya menyampaikan terima kasih kepada tim penguji yang sempat hadir jika ada kekurangannya oleh Ibu Susanti. Dan saya pikir hanya itu saja, dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Penda, Bapak Ibu tim penguji, hadirin sekalian, karena nilai sudah dimasukkan dan sudah direkap, saya kira kita tidak perlu skorsing sidang ujian promosi pada hari ini. Saya langsung saja membacakan mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,97. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A, sehingga kumulatif IP menjadi 3,99. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Susanti dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang ke depan, apakah Ibu setuju dengan apa yang saya bacakan tadi? Siap, setuju, Pak. Oh ya, silakan ke depan untuk menandatangani berita acara. Ya, baik, terima kasih Ibu, Bapak, tim penguji, hadirin yang saya muliakan. Kita bisa berdiri sejenak untuk dalam rangka pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Susanti menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Si dingin tangannya. AC-nya di sana 13 derajat. Iya. Baik, terima kasih.
sekalian, silakan duduk kembali. Memanggil Ibu Dr. Susanti, dan beliau juga sudah berhak menggunakan doktor di depan nama beliau. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Susanti menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini momen yang sangat luar biasa. Saya bisa sampai di titik ini, Prof. Tadi Prof sampaikan begitu banyak pengorbanan yang saya lakukan. Terima kasih yang terpelajar Profesor Dr. Insinyur Damanik MSc IPSM Engineering, yang terpelajar Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc, yang terpelajar Profesor Dr. Khalid Imran Musa MSc. Terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya. Saya berkomunikasi dengan beliau sebelum beliau datang ke Palu, dan sampai saat ini sangat banyak membantu saya dan banyak ilmu saya dapat dari beliau. Yang selanjutnya terima kasih yang amat terpelajar Pak Dr. Irfan Mukti MSc. Terima kasih banyak, beliau selalu memberikan masukan kepada saya. Yang terima kasih banyak untuk yang amat terpelajar Pak Dr. Abdul Rifai MSc. Terima kasih banyak Pak untuk selama ini di setiap ujian selalu memberikan hal terbaik kepada saya. Yang amat terpelajar Pak Dr. Haji Sastrio, Dr. Haji Sastrio MSc, terima kasih banyak Pak. Yang amat terpelajar Dr. Masuri Hatta Haji SPD MSc, terima kasih banyak. Bapak selalu berkomunikasi seperti apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus diperbaiki. Pak Dr. Masuri selalu memberi masukan kepada saya. Terima kasih banyak Pak. Yang amat terpelajar Ibu Dr. Haji Suasa, terima kasih banyak. Ibu selalu memberikan penguatan bahwa saya pasti bisa sampai di titik ini. Selanjutnya yang amat terpelajar Ibu Profesor Hati MSc sebagai promotor saya. Mohon maaf Ibu kalau selama bimbingan mungkin agak terganggu karena saya membawa anak. Mohon maaf, di 4 bulan terakhir saya selalu membawa anak saya karena saya asli harus membawa dan tidak ada punya, dan saya tidak memiliki pilihan lain, jadi harus saya bawa. Mohon maaf kalau selama bimbingan selalu beliau saya hubungi siang dan malam. Terima kasih banyak Ibu Perdeswati sebagai promotor saya. Yang selanjutnya untuk Pak Dr. Haji Nasir Mangasih yang tidak bisa hadir hari ini. Semoga beliau selalu diberikan kesembuhan karena beliau sebagai promotor saya dan sebagai ketua saya di setiap bangunan Palu. Untuk orang tua saya, Bapak Ibu saya, semoga selalu diberi kesehatan. Yang tidak bisa hadir pada hari ini, yang selalu mendoakan saya yang begitu sangat luar biasa. Untuk anak-anak saya, alhamdulillah saya memiliki anak yang begitu hebat, yang mengerti bagaimana orang tuanya harus sambil bekerja dan sambil sekolah. Untuk suami, terima kasih banyak, selalu memberikan support. Perjalanan yang sangat berat antara Gorontalo dan Palu, saya harus beban saya di sini harus sendirian, beliau bekerja di sana dan saya harus bekerja di sini. Itu sangat berat beban kami berdua untuk mengurus anak dengan jarak jauh seperti itu. Untuk keluarga, terima kasih untuk Mbak Ina, untuk Ridwan sudah mewakili keluarga saya yang bisa hadir di hari ini. Untuk sahabat saya dari setiap bangunan Palu, ada Pak Dr. Farul Reza, ada Pak Dr. Vilo, ada kandidat Dr. Pak Subur. Kami berempat bersahabat cukup lama dan mereka banyak membantu saya selama ini dan saling mengingatkan. Pasti kami semua akan bisa sampai di titik ini. Untuk teman-teman sangatan, semoga kita semua dimudahkan urusannya untuk sampai di titik ini. Untuk Dr. Nur Aisyah, Kak Ica, terima kasih banyak. Kadang beliau, Ibu Ica selalu menjadi teman curhat saya. Terima kasih banyak Ibu Ica.
inisiatif Pak Dokter, terima kasih banyak sudah hadir. Untuk keluarga saya di Gorontalo, untuk Ibu, untuk Kakak Caca, untuk Kakak Vira, terima kasih banyak sudah mendoakan Bunda yang ada di sini, selalu memberikan support, memberikan motivasi, meskipun hanya virtual, hanya video call, tapi mereka selalu mendoakan saya di sini. Untuk staf di Pasca Sarjana, terima kasih. Ada Kak Anti, ada Ibu Ira, ada Ibu Umi, ada Ibu Bulan. Terima kasih banyak selalu membantu menjaga iman selama saya mengurus administrasi segala sesuatu. Terima kasih banyak. Allah bisa membalas semua kebaikan ibu-ibu semua. Terima kasih banyak, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bagaimana hebatnya seorang ibu ya, yang bisa multitasking, bekerja, mengasuh anak, dan alhamdulillah pada hari ini dokter. Yang mungkin kalau bapak-bapak kita tidak bisa lakukan ini, multitasking sesuatu yang sangat berat, dan itulah alhamdulillah. Biasanya ada pepatah end is good, alles good. Jadi kalau akhir itu bagus, semua proses ini jadi bagus. Itu pepatah orang tetangga di kampung Lere sana. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan selesai.